Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota. Yang pertama saya sendiri Intan Permata Bunda, yang kedua Meli Yohana Putri, dan yang ketiga Yola Nur Khalidah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang Economic Order Quantity atau EOQ, Safety Stock, dan Reorder Point. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Definisi Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity merupakan salah satu model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan dengan ketidakpastian melalui persediaan pangan atau safety stock. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Pada pendekatan Economic Order Quantity atau EOQ, tingkat ekonomis dicapai pada keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika persediaan besar, maka biaya pemesanan akan turun, tetapi biaya penyimpanan naik. Sebaliknya, jika persediaan kecil, maka biaya pemesanan akan naik, tetapi biaya penyimpanan turun. Dalam menentukan EOQ sangat dipengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya tingkat permintaan bahan baku hingga datangnya pesanan. Dengan adanya faktor tersebut, maka EOQ dibagi menjadi dua model, yaitu EOQ model deterministik dan probabilistik. Yang pertama, EOQ deterministik. EOQ deterministik adalah suatu model EOQ di mana parameter sistem pengawasan disediakan dianggap selalu sama atau tidak berubah. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk EOQ deterministik adalah yang pertama, ada selama periode yang bersangkutan tingkat harga barang konstan. Yang kedua, setiap saat akan diadakan pembelian selalu ada dana. Yang ketiga, pemakaian bahan relatif stabil dari waktu ke waktu selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, bahan yang bersangkutan selalu tersedia di pasar pada setiap akan ada pembelian. Yang kelima, fasilitas penyimpanan selalu tersedia berapa kalipun pembelian akan diadakan. Yang keenam, tidak ada kehendak manajemen dalam berspekulasi. Yang kedua, EOQ probabilistik. EOQ probabilistik adalah suatu model EOQ di mana parameter-parameter dari sistem pengawasan persediaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut Siswanto, suatu model dikatakan probabilistik apabila satu dari demand atau lead time atau bahkan keduanya tidak dapat diketahui dengan pasti, di mana perilakunya harus diuraikan dengan distribusi probabilitas. Dalam model probabilistik, yang menjadi hal pokok adalah analisis perilaku persediaan selama lead time, karena pada kondisi ini lead time dan demand bersifat probabilistik, maka akan ada 3 tingkat kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, demand atau tingkat pemakaian tidak tetap, namun lead time atau periode datangnya pesanan tetap. Yang kedua, lead time tidak tetap, namun demand tetap. Yang ketiga, demand dan lead time tidak tetap.
Apabila demand atau tingkat pemakaian tidak tetap, namun lead time atau periode datangnya pesanan tetap, maka sebelum menentukannya kapan pesanan dilakukan terlebih dahulu harus menentukan lead time yang diharapkan. Tetapi jika lead time dan demand tidak tetap, maka untuk menentukan EOQ dan kapan sebaiknya dilakukan pemesanan, terlebih dahulu harus menentukan tingkat pemakaian yang diharapkan selama lead time. Berbagai kemungkinan tersebut akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya kelebihan bahan atau surplus, atau kekurangan atau kehabisan bahan, stock out. Untuk menghindari kehabisan persediaan, maka perlu dibentuk cadangan persediaan atau safety stock. Selanjutnya, B. Formula Economic Order Quantity atau EOQ. Yang pertama, perhitungan untuk Economic Order Quantity atau EOQ, kita menggunakan rumus, yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H dikali 10%, dengan keterangan D, yaitu jumlah barang penggunaan per tahun, S. biaya pesanan, H. biaya penyimpanan per tahun. Yang kedua, perhitungan untuk reorder point, yaitu kita menggunakan rumus ROP sama dengan safety stock ditambah lead time dikali Q, dengan keterangan ROP titik pemesanan kembali, lead time yaitu waktu tunggu atau hari, safety stock yaitu persediaan pangan, Q penggunaan bahan baku rata-rata per hari. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui besarnya persediaan maksimum, kita menggunakan rumus, yaitu maksimum inventory sama dengan safety stock ditambah EOQ. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli Yohana Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu variabel dan asumsi Economic Order Quantity atau EOQ. Barroto mengemukakan asumsi-asumsi di balik analisis EOQ. Yang pertama, permintaan dapat diketahui dengan pasti dan konstan selama periode persediaan. Yang kedua, semua item yang dipesan diterima seketika tidak bertahap. Yang ketiga, jarak waktu sejak pesan sampai pesanan datang atau lead time pasti. Yang keempat, semua biaya diketahui dan bersifat pasti. Yang kelima, kekurangan persediaan atau stock out tidak diizinkan. Selanjutnya, menurut Edi Harjanto juga mengemukakan pendapatnya mengenai asumsi dalam EOQ antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. Yang kedua, kebutuhan atau permintaan barang adalah konstan dan tidak diketahui. Yang ketiga, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan adalah konstan dan diketahui. Yang keempat, barang yang dipesan diterima dalam satu batch pada suatu saat tertentu. Yang kelima, harga barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli atau tidak ada potongan kuantitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan Economic Order Quantity atau EOQ. Keunggulan sistem EOQ ada 5. Yang pertama, sistem EOQ dapat diterapkan pada perusahaan yang permintaan akan produknya tidak stabil. Yang kedua, sistem EOQ dapat dipergunakan pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Yang ketiga, sistem EOQ dapat diterapkan dalam memproduksi barang langka atau antik. Yang keempat, sistem EOQ dapat diterapkan pada perusahaan yang belum didukung oleh teknologi maju. Yang terakhir, dengan adanya pembelian persediaan dalam jumlah besar dapat memberikan keuntungan dalam bentuk harga
per unit yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan sistem EOQ. Ada 4. Yang pertama, sistem EOQ tidak dapat mengendalikan pemborosan secara optimal. Yang kedua, sistem EOQ tidak dapat memperhatikan secara serius mengenai kualitas barang serta pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga, dana yang bertanam dalam persediaan relatif besar. Yang keempat, adanya kemungkinan kerusakan persediaan selama proses penyimpanan. Saya akan menjelaskan bagian D, yaitu safety stock atau persediaan pengaman. Persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Akibat pengadaan persediaan pengamanan terhadap biaya pemisahan adalah mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya stock out, akan tetapi sebaliknya akan menambah besarnya carrying cost. Besarnya pengurangan biaya atau kerugian perusahaan adalah sebesar perkalian antara jumlah persediaan pengaman yang diadakan untuk menghadapi stock out dengan biaya stock out per unit. Pengadaan persediaan pengaman oleh perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya stock out. Tetapi juga pada saat itu diusahakan agar carrying cost serendah mungkin. Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya persediaan pengaman, yaitu penggunaan bahan baku, faktor waktu, dan biaya-biaya yang digunakan. Untuk menentukan biaya persediaan pengaman digunakan analisa statistik, yaitu dapat mempertimbangkan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian sebenarnya, sehingga diketahui standar depresiasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Nurkhalida. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Meli Yohana Putri, yaitu materi yang terakhir, yaitu tentang reorder point atau titik pesanan kembali. Reorder point atau ROP adalah tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Model persediaan mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaannya mencapai 0 sebelum perusahaan memesan kembali, dan dengan seketika kiriman yang dipesan akan diterima. Waktu antara dilakukannya pemesanan atau waktu pengiriman biasa cepat atau lambat, sehingga perlu ditetapkan metode pemesanan kembali. Apabila ROP terlambat, maka berakibat munculnya biaya kekurangan bahan atau stock out cost. Dan bila ROP terlalu cepat, maka akan berakibat timbulnya biaya tambahan atau extra carrying cost. Titik pemesanan kembali dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut, yaitu ROP sama dengan permintaan per hari dikali lead time atau D dikali I. Perusahaan-perusahaan menetapkan kebijakan dalam menentukan titik pemesanan ulang, yaitu yang pertama, menetapkan jumlah penggunaan selama lead time, yaitu waktu mulai barang dipesan sampai barang datang ditambah persentase tertentu sebagai persediaan pengaman. Lalu yang kedua, menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Lalu yang ketiga, penetapan lead time dengan biaya yang ekonomis atau minimum. Lalu, persediaan pengaman atau safety stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya persediaan pengaman, yaitu yang pertama, penggunaan bahan baku rata-rata. Yang kedua, faktor waktu. Yang ketiga, biaya-biaya yang digunakan. Lalu standar kualitasnya itu yang pertama persediaan minimum, besarnya pesanan standar, persediaan maksimum, tingkat pemesanan kembali, dan yang terakhir administrasi persediaan. Lalu pengertian ROP menurut para ahli. Menurut Asauri 1998, ROP atau reorder point adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada pada suatu saat di mana pesanan harus diadakan kembali. Lalu pengertian
ROP menurut Rangkuti adalah strategi operasi persediaan, merupakan titik pesanan yang harus dilakukan suatu perusahaan sehubungan dengan adanya lead time dan safety stock. Dan yang terakhir, menurut Heiser dan Render, ROP adalah tingkat persediaan di mana ketika persediaan telah mencapai tingkat tersebut, pesanan harus segera dilakukan. Kemudian menurut Rianto, tahun 2001, faktor untuk menentukan ROP itu yang pertama, penggunaan material selama tenggang waktu, mendapatkan barang atau procurement lead time. Lalu yang kedua, besarnya safety stock. Itu rumusnya reorder ROP sama dengan lead time dikali penggunaan per hari ditambah safety stock. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.